kalian semua dengan kelompok 8 nih, benar. Dengar-dengar kalian habis menyelesaikan tugas proyek pengabdian mata kuliah Bahasa Indonesia jurusan Ilmu Administrasi Bisnis nih. Jadi aku boleh nggak sih tanya-tanya ke kalian tentang apa aja proses pengabdian kalian, boleh nggak? Boleh dong. Jadi yang pertama langsung aja kali ya, apa sih proyek yang kalian lakukan dan bisa dijelasin nggak sih gimana prosesnya? Jadi yang kami lakukan adalah sosialisasi tentang dampak bullying. Yang kami bahas adalah pengertian bullying, jenis-jenis bullying, dan dampak bagi korban dan pelaku. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, sebenarnya apa sih itu bullying? Bullying merupakan salah satu kekerasan yang ada di sekolah dasar. Dan jadi kami kan melakukan sosialisasi di sekolah dasar. Jadi sering terjadi di sekolah dasar kan bullying itu, dan memiliki dampak serius terhadap perkembangan anak. Bisa dicontohin nggak sih Kak, kalau jenis-jenisnya tuh apa aja? Bisa dijelasin nggak? Untuk jenisnya ada 3, fisik, verbal, sosial. Untuk fisik itu ada contohnya kayak mukul, nyubit. Nah, kalau verbal itu kayak mengejek orang tua. Terus kalau sosial itu kita kayak mengasuh teman-teman untuk nggak berteman lagi kayak sama dia gitu. Oh, oke. Di mana sih kalian melakukan pengabdian anti bullying ini? Jadi kami melakukan kegiatan ini di SD Negeri 1 Kaliawi, Bandar Lampung. Siapa aja sih targetnya? Dan siapa saja yang terlibat dalam pengabdian ini? Jadi kami dari kelompok 8, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dan sasaran yang kami tuju dalam kegiatan sosialisasi ini adalah murid-murid SD Negeri 1 Kaliawi, khususnya kelas 5. Kapan waktu pengabdian ini berlangsung? Jadi kami melaksanakan kegiatan ini pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024. Oh, oke. Jadi kalau boleh tahu nih, kenapa sih kalian ini mengambil proyek sosialisasi pengabdian anti bullying? Padahal kan banyak tuh fenomena-fenomena lain yang harus dibahas. Tapi apa alasan kuat kalian untuk memilih proyek anti bullying ini? Karena kami sebelumnya sudah melakukan riset terhadap kasus pembulian di anak usia dini tersebut, dan juga kenapa kami memilih sekolah dasar, agar kami bisa memberikan sebuah pembekalan terhadap anak-anak tersebut. Dan salah satunya di hari H kami juga menemukan fenomena pembulian itu di sekolah itu juga. Fenomena apa aja nih yang udah kalian temuin saat pengabdian itu berlangsung? Kami menemukan fenomena bullying itu sendiri, dan ada 2 jenis yang kami temukan, yaitu salah satunya fisik dan satunya lagi verbal. Verbal itu kami menemukan anak perempuan yang diolok oleh teman yang laki tentang orang tuanya. Maksudnya tentang orang tuanya itu bagaimana Kak? Jadi yang laki ini mengolok orang tuanya, mengolok si anak perempuan ini dengan sebutan yatim. Wah, padahal masih anak SD ya. Sudah mengolok-olok seperti itu. Dan juga kalau fisik kami menemukan dengan dalil hanya bercanda, tapi salah satunya mengakibatkan si korban terpuruk. Bagaimana itu Kak contoh pembuliannya? Seperti tadi mencubit atau memukul, dorong-dorongan. Alih-alih bercanda. Ya. Oke. Kalau boleh tahu gimana nih proses pengabdian yang telah kalian lakukan ini, dan efektif nggak sih? Dan kalian tuh gimana cara kalian mengukur gimana anak-anak tuh udah mengerti atau belum sih tentang materi yang udah kalian sampaikan ini? Gimana nih? Sangat efektif karena para peserta ini pengabdian anak-anak ini mereka sangat berantusias dan sangat bersemangat dalam mengikuti serangkaian kegiatan yang kami lakukan, mulai dari perkenalan, pemberian games. Pemberian games ini sebenarnya tujuannya itu untuk mengenal lebih dalam lagi karakter dari anak-anak tersebut, karena kan berkaitan juga sama materi kita, itu bullying kan.
Nah, terus di sesi games ini juga mereka diberikan hadiah. Jadi mereka sangat berantusias sih. Terus setelah itu kami memberikan materi terkait bullying seperti yang disebutkan tadi. Lalu kami memberikan pretest dan posttest untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman anak-anak itu dalam memahami materi yang kami berikan. Oke, sebenarnya pengabdian yang kalian lakukan ini efektif nggak sih? Cukup efektif karena setelah pemberian pretest dan posttest, lalu kami menghitung jumlah dari pretest dan posttest tersebut menggunakan rumus N-gain. Hasil dari perhitungan kami menghasilkan angka di 0,68, di mana itu menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang mereka dapatkan termasuk ke dalam kategori sedang. Jadi menurut kalian pengabdian yang telah kalian lakukan ini bermanfaat dong untuk anak-anak SD tersebut. Setelah kalian melakukan pengabdian ini kan bermanfaat nih, dan juga hasilnya menunjukkan pengabdian kalian itu efektif. Jadi harapan kalian apa sih? Gitu. Apa sih harapan kalian untuk mereka ke depannya setelah kalian sosialisasi dan beri edukasi seperti ini itu untuk SDN 1 Kali Awi? Harapan kami tuh ketika kami memberikan pembekalan ini itu tidak putus di kami. Jadi harus ada pembekalan selanjutnya yang bertahap sampai anak-anak di sekolah itu atau di Indonesia ini mengerti apa dampak baik atau buruknya. Oke, dampak baiknya dan buruknya bisa dijelasin nggak, Kak? Dampak baiknya itu seperti mereka sadar gitu, Ya. buat pembulian ini tidak baik dan juga merugikan segelintir orang. Ya. Dampak buruknya itu bagi diri mereka sendiri terutama dapat dijauhkan, diasingin sama orang lain, karena pun orang tidak suka orang yang suka membuli satu sama lain. Oke, untuk yang lain apa nih harapannya? Kami harapin kayaknya seperti kayak ilmu yang kami berikan untuk mereka itu diterima dengan baik dan dilakukan sampai mereka usia lebih lanjut. Oke, kalau kakaknya? Yang saya harapkan dari kegiatan yang sudah kami lakukan ini bisa menjadi suatu langkah yang baik ke depannya untuk mengurangi tingkat bullying di sekolah dasar. Harapan saya setelah melakukan sosialisasi bullying ini, kedepannya anak-anak ini lebih baik lagi agar tidak melakukan perilaku bullying tersebut. Benar seperti yang sudah dikatakan tadi, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, banyak yang dirugiin pokoknya. Ya, dan sekali lagi nih aku mau tanya sama kalian semua, coba sebutin dampak buruk untuk pelaku dan korban bullying nih. Sekali lagi nih sesuai dengan judul yang kalian pengabdian ini. Dampak bullying bagi pelaku bullying itu sendiri tuh ya dia bakalan dijauhi oleh teman-temannya, karena teman-temannya pasti juga gak mau ikut-ikutan dibully kan. Tadi kan udah dijelasin nih kalau dampak untuk pelaku tuh apa sih, nanti dia bakal dijauhi ya Kak ya. Nah kalau untuk korban nih gimana sih Kak, bagi korban bullying itu dampaknya tuh apa? Kalau untuk dampak korban sendiri itu kayak kena gangguan mental, Ya. terus tidak pede dengan Ya. diri sendirinya, terus takut untuk berinteraksi sama orang lain. Cukup sih itu aja. Cukup seperti itu ya Kak ya. Jadi kesimpulan dari pengabdian kalian ini adalah pengabdian untuk dampak anti bullying. Kalian menjelaskan bagaimana bullying itu, jenis-jenis bullying itu, dan kalian juga menjelaskan dampak dari bullying bagi korban dan pelaku apa. Dan kalian juga menjelaskan alasan kuat kalian mengapa kalian memilih dampak bullying ini, karena masih banyak fenomena-fenomena di sekolah dasar bullying tersebut gitu. Setelah itu harapan kalian juga
agar mereka mengerti dan mereka melaksanakan materi yang telah kalian sampaikan gitu. Jadi penjelasan dari kalian cukup dimengerti. Mungkin segitu saja. Terima kasih bagi kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bercerita tentang proses pengabdian kalian. Sangat-sangat menyenangkan. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Dadah. Bullying itu ada 3 loh. Aku bullying verbal, yang kedua bullying fisik, itu